Siapa sih yang gak takut mati? Well, kalau lo gak takut mati, mungkin diri lo kelewat pede kali ya. Walaupun kebanyakan dari kita ini takut mati, kita tahu pasti bahwa ya kita semua pasti bakal mati. Nah, pada episode kali ini gue akan menceritakan seorang mahasiswa yang juga seorang milioner, yang juga seorang hacker, yang juga seorang trader di cryptocurrency, yang juga seorang investor, yang juga dianggap sebagai seorang jenius, berusaha banget untuk tidak mati. Tapi endingnya seperti yang kita tahu ya di channel Ewing HD, selalu ada plot twist. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya, lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 1991, ada seorang pasangan suami istri bernama David dan Linda Beckwith. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah sederhana di kota Bethesda, Amerika Serikat. Diketahui ya, David adalah seorang PhD dalam bidang musik opera, sedangkan Linda merupakan lulusan dari Universitas Columbia jurusan hukum. Linda tadinya bekerja sebagai pengacara pemerintah, namun dia mengambil keputusan untuk pensiun dini dan menekuni bidang musik seperti David. Nah, pada tahun tersebut mereka berdua dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Daniel Beckwith. Daniel diketahui sebagai bayi yang cerdas sejak lahir karena ketika dia masih batita, dia itu udah bisa belajar dan membaca. Lalu pada usia 5 tahun, Daniel sudah membiasakan dirinya untuk membaca novel-novel ilmiah dan juga memodifikasi PlayStation-nya sendiri. Karena orang tuanya Daniel tahu kalau anaknya mempunyai bibit-bibit kejeniusan, David dan Linda membelikan lebih banyak lagi tuh buku-buku atau jurnal-jurnal ilmiah untuk dibaca oleh David. Di satu sisi, David dan Linda memutuskan untuk memberikan homeschooling kepada Daniel karena menurut mereka, sekolah-sekolah pada umumnya itu tidak bisa tuh mengimbangi kebutuhan atau kecerdasannya Daniel. Walaupun Daniel ini terbilang seorang jenius dari lahir ya, karena orang tuanya yang sangat protektif untuk menjaga Daniel dan juga karena homeschooling ini, Daniel tidak mempunyai banyak teman sebaya. Teman-temannya Daniel adalah bisa dibilang ya ayahnya, ibunya, guru homeschoolingnya, dan sesekali tamu dari ayah dan ibunya yang bisa dibilang juga udah bapak-bapak atau ibu-ibu. So bisa dibilang Daniel mempunyai masa kecil yang kurang pergaulan lah. Lalu pada tahun 2000, pada saat Daniel masih berumur 9 tahun, David, sang ayah atau sang suami, didiagnosis mengidap Parkinson. Parkinson secara singkatnya, bagi yang belum tahu, adalah sebuah penyakit di mana sistem saraf seseorang itu terganggu sehingga si penderita itu kesulitan dalam mengontrol gerakan atau keseimbangan tubuh. Karena Parkinson ini, Linda, sang ibu atau sang istri mau nggak mau merawat David. Pada momen ini sifat protektifnya Linda itu semakin menjadi-jadi. Dia tahu kalau pengidap Parkinson itu mesti dijaga atau dirawat betul. Nah, saking protektifnya Linda kepada suaminya David dan juga anaknya si Daniel, itu Linda sering banget tuh mengusir orang-orang yang sekedar lewat di depan rumah mereka. Entah alasannya apa. Bisa dibilang sifat protektifnya Linda ini kepada keluarganya itu berkembang menjadi overprotective. Beberapa tahun pun berlalu dan Daniel pun sekarang sudah beranjak remaja. Daniel pada dasarnya itu sayang kepada orang tuanya, tapi dia sekarang mulai sadar kalau ibunya ini tuh overprotective. Karena sifat overprotectivenya ini, Daniel jadi sulit untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Alhasil sebagai pelarian, Daniel mulai berinteraksi mencari teman sebaya di sebuah online forum yang bernama 4chan. Di online forum ini, Daniel sering ngeposting segala hal kegiatan ilmiahnya yang dia lakukan di belakang rumah. Dari forum online ini juga, kebutuhan Daniel akan bersosialisasi itu mulai terpenuhi. Lalu pada tahun 2010, ketika Daniel beranjak ke dewasa awal, dia mendaftarkan dirinya ke Universitas Illinois jurusan ilmu komputer dan teknik elektro. Karena Daniel mesti kuliah, dia mesti move out atau pindah dari rumah ke apartemennya yang lokasinya itu lebih dekat dengan kampus, kayak ngekos gitulah. Pada saat itu, Daniel akhirnya untuk pertama kali dalam hidupnya ya, itu menghirup udara kebebasan. Untuk pertama kalinya juga, dia lepas dari kontrol orang tuanya. Namun, baru aja 4 bulan dia pindah kuliah, dia mesti balik ke rumahnya karena ibunya sendiri, si Linda, itu didiagnosis penyakit kanker. Ternyata selama ini, Linda ini emang sudah mengidap kanker. Tapi Linda menyembunyikan kondisinya dari semua orang termasuk ke anak dan suaminya. Nah, pas Daniel mendapatkan info ini, kondisi ibunya itu udah
sudah cukup parah. 2 minggu sejak infonya ini, Linda, ibunya Daniel, dinyatakan meninggal dunia. Karena keluarganya Daniel ini sangat tertutup ya, cuman ada 3 orang yang datang ke upacara pemakaman ibunya. 3 orang itu adalah ayahnya Daniel, dan 1 orang pengurus pemakaman. Daniel pada saat pemakaman ibunya ini benar-benar terpukul, benar-benar sedih banget. Saking berdukanya, Daniel menghadiri pemakaman ibunya itu dengan celana pendek dan kaos sederhana. Saking sedih, terpukul, dan berdukanya, Daniel benar-benar kelihatan tersesat dan kehilangan arah ketika ibunya meninggal. Gak lama setelah pemakaman ibunya, ketika Daniel balik lagi ke apartemennya untuk melanjutkan kuliah, kesehatan ayahnya ini malah menurun drastis. Pada saat itu, Daniel terpaksa bolak-balik dari kampus ke rumah, ke kampus lagi untuk merawat ayahnya sambil juga melanjutkan kuliahnya. Karena Daniel melihat ibunya sendiri meninggal dan melihat ayahnya yang semakin hari kondisinya semakin parah, muncullah sebuah obsesi yang kurang sehat dari diri Daniel. Daniel pada saat itu terobsesi untuk tidak meninggal. Di sela-sela waktunya Daniel, dia sering tuh mencari jawaban dan berdiskusi di online forum 4chan. Kayak dia nanya tuh kayak apa sekiranya penyebab terbesar kematian manusia. Pada saat itu Daniel menemukan bahwa kebanyakan manusia itu meninggal akibat kecelakaan mobil. Daniel pun lalu membuat semacam perlindungan maksimal di seluruh bodi mobilnya. Dia pasangin tuh plat baja di seluruh bagian mobil. Di samping itu juga Daniel sekarang selalu mengenakan daleman baju berupa rompi Kevlar atau rompi anti peluru. Harapannya Daniel adalah kalaupun dia mengalami kecelakaan mobil, rompi Kevlarnya ini bisa menahan benturan. Selanjutnya Daniel menemukan bahwa salah satu penyebab kematian manusia lainnya adalah kanker. Dia pun memutuskan untuk menghilangkan seluruh tai lalat yang ada di tubuhnya. Walaupun tai lalat pada dasarnya tidak berbahaya ya, Daniel berpikiran bahwa tai lalat itu merupakan salah satu indikasi awal seseorang mempunyai kanker kulit. Gak cuma di situ aja ya obsesinya terhadap mencegah kematian. Daniel lalu mendapatkan jawaban bahwa salah satu penyebab kematian manusia yang sulit untuk dicegah adalah serangan nuklir. Daniel pada saat itu percaya bahwa suatu saat nanti di masa depan negara Amerika itu bakalan diserang sama nuklir. Nah, satu-satunya cara untuk bertahan dari serangan nuklir adalah bertahan hidup di bawah tanah atau di dalam bunker. Pada saat itu Daniel memutuskan rencana bahwa setiap harinya setelah dia selesai kuliah dan merawat ayahnya, dia bakalan membuat bunker. Nah ya udah deh, untuk beberapa hari kemudian dia mulai tuh merancang atau mensketsa bunker yang bakalan dibangun di bawah tanah rumahnya. Kebetulan juga Daniel mempunyai duit warisan yang banyak nih yang bernilai jutaan dolar dari ibunya. Ya udah deh, Daniel untuk beberapa bulan ke depan itu meminta bantuan kontraktor untuk dibuatin bunker. Sayangnya pada saat proses pembangunan, ayahnya Daniel pada akhirnya meninggal dunia akibat Parkinson. Dari sini obsesi Daniel terhadap mencegah kematian itu semakin menjadi-jadi. Selama 2 tahun ya Daniel membuat galian untuk membangun bunker dengan bantuan kontraktor yang berbeda-beda. Sengaja dia menyewa kontraktor yang berbeda-beda supaya kontraktornya ini tuh bingung dan terhindar juga dari pihak berwajib. Menurut kesaksian Daniel, dia melakukan ini demi menjaga privasi bunkernya. Lalu pada tahun 2012, kuliah dan proyek bunkernya Daniel ini terhenti karena ada profesor di kampusnya Daniel yang membuat laporan kejahatan. Si profesor dalam laporannya bilang bahwa ada seseorang yang menyelinap masuk ke kantornya dan ngehack komputernya. Si pelaku lalu mengirimkan email yang seronok itu ke semua kontak si profesor. Setelah diselidiki oleh polisi, ternyata ada beberapa teman kampusnya Daniel yang bilang kalau mungkin aja pelakunya adalah Daniel. Secara Daniel adalah seorang hacker yang jenius yang kemarin itu baru aja melakukan presentasi di forum hacker. Polisi pun akhirnya mencoba tuh untuk mengunjungi Daniel. Pada saat polisi berkunjung, Daniel itu pas lagi nggak ada di apartemennya. Pas polisi menggeledah apartemennya, polisi menemukan laptopnya Daniel dan setelah diselidiki lebih lanjut ya, singkat cerita ternyata Daniel terbukti yang ngehack komputernya sang profesor. Gak lama Daniel ditangkap dan diadili. Namun hukumannya Daniel ini sangat ringan. Dia hanya dikenakan denda sebesar kurang lebih 350 juta dari kampusnya. Terus juga masa percobaan selama 2 tahun dan juga di drop out dari kampusnya. Karena hal ini pada tahun 2015 dia berhenti dari kuliah dan balik lagi tuh ke rumah. Pada tahap ini ya Daniel adalah seorang pengangguran, masih muda tapi punya uang yang banyak. Di sela-sela kegabutannya, Daniel mempelajari cara kerja Bitcoin dan dalam waktu singkat dia berhasil tuh menguasai seluk-beluk trading Bitcoin. Alhasil dia bisa tuh menghasilkan jutaan dolar dari hasil trading sambil juga mencicil proyek bunker rahasianya. Selain trading Bitcoin dan menyelesaikan proyek bunker rahasianya, Daniel diketahui juga sering mengadakan acara live streaming di sebuah web yang bernama Blab.
Dalam sesi live streamingnya, Daniel bakalan membicarakan betapa hebatnya diri dia dalam trading Bitcoin dan juga trading saham. Nah, pada saat live streaming, Daniel juga menggunakan nama samaran gitu dan juga mengenakan jubah tertutup beserta voice changer. Daniel melakukan hal ini karena dia sadar betul tentang keamanan akan dirinya. Dia nggak mau ada orang yang mengetahui identitas dirinya. Di antara penonton live streamingnya Daniel, ada nih remaja berusia 19 tahun yang bernama Oscar Kafra. Oscar merupakan imigran asal Trinidad yang hidup di keluarga berekonomi menengah. Pada saat Oscar berusia 18 tahun, dia mendapatkan uang ganti rugi atas kasus keracunan timah sebesar $100.000 atau sekitaran 1, miliar rupiah. Ya namanya juga anak muda ya, umur 18 tahun, Oscar menghabiskan duitnya itu untuk foya-foya, makan di restoran mahal, sewa mobil mewah, dan lain sebagainya. Oscar pada saat itu pede banget bahwa dia bisa nih dapetin uang yang lebih besar lagi karena dia lagi ngebangun aplikasi yang bakalan trending yang bernama Shark Equity. Aplikasi Shark Equity menurut Oscar adalah semacam aplikasi yang ngebuat kita bisa investasi kecil-kecilan gitu di perusahaan startup yang sudah terdaftar. Oscar yang selalu nonton live streamingnya Daniel ini kagum banget dengan Daniel. Walaupun Oscar belum pernah ketemuan langsung, Oscar ini sangat mengidolakan Daniel karena menurutnya Daniel mempunyai kehidupan yang menarik, pintar, dan insting bisnisnya itu tajam banget. Karena hal ini, Oscar beserta teman bisnisnya ini coba-coba tuh mengajukan proposal untuk mengajak Daniel berinvestasi di aplikasi Shark Equity. Daniel yang mendapatkan proposal itu mau aja dan mulai tuh merencanakan untuk ketemuan untuk ngobrol langsung. Lalu pada bulan Juni tahun 2016, Oscar dan teman bisnisnya ini pergi ketemuan di sebuah kafe untuk ketemu sama si Daniel. Singkat cerita, Oscar dan teman bisnisnya ini ketemuan tuh dengan Daniel dan mereka ngobrolin bisnis. Kesimpulan dari obrolan mereka adalah Oscar pede banget kalau aplikasinya Shark Equity ini bakalan mendatangkan duit sebesar $100.000 atau senilai 1,5 miliar dalam waktu yang dekat. Dia bisa pede banget karena Oscar juga lagi ikutan semacam kompetisi pengusaha muda yang kalau menang, Oscar bakalan dapat duitnya tuh. Karena Daniel tertarik dengan proposalnya Oscar, Daniel pun setuju untuk memberikan dana sebesar $5.000 atau senilai 75 juta rupiah, tapi dengan syarat Daniel ingin duitnya ini balik modal dalam waktu yang dekat juga. Yaudah deh, Oscar dan Daniel akhirnya deal-dealan tuh dan mereka lanjut ke kehidupannya masing-masing. Tapi namanya juga hidup ya, terkadang hidup tuh nggak selalu berjalan sesuai rencana. Pada saat kompetisi pengusaha ini berlangsung, Oscar didiskualifikasi karena dia telat hadir ke acara kompetisi. Alhasil Oscar nggak bisa tuh menang duit yang dia janjikan, yang dia mimpikan. Ditambah lagi dia sekarang mesti mengembalikan duit sebesar $5.000 atau 75 juta yang dipinjamkan oleh Daniel. Oscar pun menelpon Daniel dan pada obrolan ini Oscar kayak minta maaf, kayak sorry bangetnya kalau gue belum bisa ngembalikin duit lo bla 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 bla. Pas lagi ngobrol gini ya, Oscar punya ide. Cuy, gue dengar lo katanya lagi ngebangun bunker bawah tanah gitu. Gimana kalau gue bayar utang gue pakai pekerjaan? Gue bakalan kerja buat lo ngebangun bunker ini sampai akhirnya utang gue tuh lunas. Kurang lebihnya adalah Oscar menawarkan dirinya untuk menjadi kuli bangunan. Intinya seperti itu. Daniel yang mendengar proposal dari Oscar ini, ya udah deh kalau lo mau kerja buat gue, boleh-boleh aja. Tapi ada satu hal yang menurut lo aneh yang mesti lo pahami. Daniel pada saat itu menjelaskan bahwa bunkernya ini tuh super rahasia. Gak boleh ada satupun orang yang tahu lokasi bunkernya tuh di mana. Menurut Daniel, bunkernya ini adalah salah satu tempat yang bakalan selamat dari kiamat nuklir yang pasti bakalan terjadi gak lama lagi. Nah, kalau lo ingin bekerja di bunker ini, ketika gue menjemput lo, gue harus menutup mata lo, telinga lo, supaya lo sendiri tuh tidak mengetahui lokasinya di mana. Oscar awalnya nih merasa aneh, cuman karena Oscar mengidolakan Daniel ya, percaya sama Daniel, pokoknya udah bener-bener wah disembah-sembah lah si Daniel. Dia kayak oke lah, terima aja lah syaratnya. Lagi pula gue juga utang sama lo, jadi ya udahlah apa kata lo aja lah. Lalu pas pertama hari kerja ya, Daniel ketemuan tuh dengan Oscar di kafe. Setelah ngobrol, mereka pun langsung masuk tuh ke dalam mobilnya Daniel. Di dalam mobil, Daniel memasangkan tutup mata, kuping, telinga, pokoknya bener-bener dibekap semua supaya nggak bisa kelihatan. Lalu mereka pergi tuh menuju ke lokasi bunker rahasia. Pas nyetir ya, Daniel bukannya langsung menuju pergi ke bunker, tapi malah muter-muter dulu keliling kota. Dia melakukan hal ini karena untuk memberikan ilusi kepada Oscar kalau mereka tuh sedang berjalan jauh. Padahal pada kenyataannya jarak antara rumahnya Daniel dengan
rumahnya Oscar itu cuma sekitaran 15 menit. Ternyata ya Daniel dan Oscar itu tinggal di satu kota, bahkan juga satu daerah yang deket banget. Mereka berdua akhirnya tiba tuh di rumahnya Daniel. Pada saat itu mereka berdua keluar dari mobil, dan karena matanya si Oscar ini masih tutup, Daniel menuntun Oscar untuk masuk ke rumah, turun ke basement, lalu turun lagi menuju pintu lorong bunker. Pintu lorong bunker ini itu banyak sekali tumpukan kawat, lemari, sepeda, pokoknya barang rongsokan yang emang sengaja dipasang sama Daniel. Daniel terus menuntun tuh Oscar untuk masuk lebih dalam menuju ke lorong bawah tanah. Begitu sekiranya udah di lokasi proyek, Daniel lalu melepaskan penutup mata dan telinganya si Oscar. Begitu Oscar melihat sekelilingnya, sepanjang sejauh mata, Oscar melihat banyak sekali terowongan bawah tanah yang panjang dan bercabang. Oscar sempat nanya, "Bro, lo serius pembangunan bunkernya tuh sampai segini besarnya?" Daniel dengan simpel menjawab, "Iya, lorong bawah tanahnya ini panjang dan bunkernya juga besar." Daniel lalu menambahkan kalau Oscar mesti berekspektasi untuk bekerja berhari-hari tanpa pulang ke rumah. Kalau sekiranya Oscar nanti mau pulang dan mau berangkat kerja lagi, Daniel mesti lagi tuh tutupin mata, telinga, buat dibawa keliling dan lain-lain, dituntun dan sebagainya. Repot. Maka dari itu ada baiknya Oscar kerja di bawah tanah di bunker ini untuk beberapa hari sekaligus. Daniel juga bilang ke Oscar nggak perlu khawatir karena Daniel setiap harinya itu bakal menyediakan makanan, ada jaringan internet, ada air, toilet, semuanya ada, semuanya listrik, pokoknya lancar lah. Oscar itu tidak menderita ketika hidup di bawah tanah. Ya udah deh, untuk beberapa bulan ke depan Oscar bekerja untuk Daniel membangun bunker rahasia ini. Semuanya berjalan lancar dan sesuai rencana. Namun muncullah malapetaka. Pada tanggal 10 September tahun 2017, tepatnya pada jam 4 sore, pas Oscar lagi menggali terowongan, tiba-tiba dia mendengar suara dentuman keras dari atas. Beberapa detik setelah suara ini terdengar, listrik di bawah tanah itu menjadi mati semua. Otomatis lampu menjadi tidak nyala dan Oscar sendirian tuh di bawah tanah dengan kondisi gelap gulita. Sementara itu Daniel juga kaget pas mendengar suara dentuman dari rumahnya. Dia coba cek sumbernya dari mana, cuman nggak ketemu nih. Nah, karena listriknya mati, Daniel juga cek tuh stekernya atau sekring listriknya, dan ternyata listriknya ini turun. Dia coba naikin lagi listriknya. Awalnya listriknya nyala, tapi beberapa detik kemudian ada suara listrik gitu yang entah dari mana rumahnya, dan tahu-tahu listriknya itu mati lagi. Pas ini Daniel yakin kalau ada yang konslet di rumahnya, entah sumbernya tuh dari mana. Dia lalu pergi ke basement pengen cek kondisinya Oscar. Nah, pas Daniel buka pintu lorong menuju bunker, tahu-tahu asap hitam itu ngebul keluar dengan tiba-tiba. Daniel juga mendengar dari ujung terowongan bahwa si Oscar ini lagi teriak-teriak. Oscar ini kayak manggil-manggil Daniel kayak, "Woi Daniel, ini kenapa mati lampu? Ini ada apa nih? Kok banyak asap di terowongan?" Daniel yang sambil batuk-batuk kena asap yang ngebul banget, ini teriak ke Oscar kayak, "Cuy, buruan keluar, buruan keluar. Ini kayaknya ada yang konslet nih, udah keluar dulu aja, keluar." Karena asapnya terus-terusan ngebul ke arah Daniel ya. Daniel akhirnya naik lagi ke basement menuju pintu depan rumah dan keluar dari rumah untuk menghirup udara segar. Dari sini Daniel berkesimpulan kalau rumahnya dia, lebih persisnya di basementnya itu ada konslet listrik yang pada akhirnya timbul kebakaran. Gak lama tetangganya Daniel ini melihat kepulan asap dan api yang berkobar. Tetangganya ini lalu menelpon 911 dan meminta untuk didatangkan pemadam kebakaran. Pas pemadam kebakaran datang dan api berhasil dipadamkan, mereka semua kaget. Ternyata di antara tumpukan barang rongsokan yang terbakar yang ada di basement terdapat tubuhnya Oscar yang meninggal akibat terbakar hidup-hidup. Petugas pemadam kebakaran juga akhirnya menemukan pintu rahasia gitu yang ketika dibuka adalah terowongan bawah tanah yang panjangnya bagaikan labirin. Petugas pemadam kebakaran itu melaporkan ke kepolisian dan dilakukanlah olah TKP. Dari hasil olah TKP ternyata Oscar pada waktu kebakaran entah kenapa ya bukannya langsung keluar dari terowongan menuju basement terus keluar dari rumah, tapi dia kayak jalan-jalan berkeliling di terowongan. Polisi juga menginterogasi Daniel dan Daniel menjawab dengan asal bahwa mungkin Oscar tuh ketika apinya mulai menyala itu dia lagi ketiduran dan pas dia kebangun apinya itu udah mulai besar dan menjalar kemana-mana. Polisi tidak langsung percaya dengan kesaksian Daniel dan dia melakukan investigasi lebih dalam dan inilah yang terjadi kepada Oscar. So, di momen ketika Oscar dan Daniel saling berteriak, Daniel sempat keluar rumah karena nafasnya itu udah gak kuat karena disembur sama asap. Sementara itu, Oscar dengan nekatnya langsung berlari mencari jalan keluar. Sayangnya, selama bekerja di sini, Oscar itu mata dan kupingnya selalu aja ditutup oleh Daniel. Alhasil, Oscar tidak mengetahui jalan keluar dari
terowongan bawah tanah. Karena Oscar tidak tahu arah, ditambah keadaannya gelap dan juga penuh dengan asap kebakaran, dia pun ya lari, tapi selalu aja balik ke arah yang sama atau mentok ketemu jalan yang buntu. Pas lari-lari menuju jalan keluar, Oscar melihat ada cahaya kecil yang bersumber dari jendela. Oscar yakin kalau jendela ini adalah cahaya matahari. Dia juga yakin kalau jendela ini tuh bisa jadi adalah jalan keluar untuk dia. Pas dia pecahin jendelanya, pas dia mau keluar jendela kecil, ternyata jendelanya ini dijeruji. Dengan nafas terakhir ya, dia berusaha untuk menghirup udara segar dari balik jendela kecil. Cuman karena api yang di belakangnya itu semakin besar dan dia terlalu banyak menghirup asap, Oscar akhirnya tidak sadarkan diri dan pada akhirnya meninggal dunia. Lalu pada bulan Januari tahun 2022 kemarin, Daniel pada akhirnya diadili dan ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan yang tidak disengaja kepada Oscar. Lalu pada sidang terakhirnya, sekitaran bulan Maret tahun 2022, hakim memutuskan untuk mengurangi hukumannya Daniel yang tadinya 10 tahun penjara, sekarang menjadi 5 tahun penjara. Hakim mengatakan bahwa Daniel telah memenuhi syarat untuk dibebas bersyarat dan juga Daniel ini telah berkelakuan baik. So, itu tadi adalah cerita tentang seorang hacker yang berusaha untuk mencari cara untuk hidup abadi. Buat lo yang sekiranya masih membutuhkan asupan horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di video mengerikan selanjutnya. Good night.